Kita satu mimpi, Ballon d'Or. Di satu sisi, bocah ajaib dari La Masia, Lamine Yamal. Di sisi lain, sang pemain terlahir kembali di Paris, Ousmane Dembélé. Siapa yang layak menyandang gelar pemain terbaik dunia? Inilah perebutan Ballon d'Or yang tak terduga. Lamine Yamal usianya baru menginjak 17 tahun, tapi dunia sepak bola sudah menyebutnya sebagai titisan Messi. Produk asli akademi legendaris La Masia, memecahkan banyak rekor dalam waktu singkat. Pemain termuda yang mencetak gol untuk Barcelona, penampilan gemilang di Liga Champions, dan kontribusi vital untuk tim nasional Spanyol di Euro 2024. Bukan hanya bakat alami, tapi juga kedewasannya dalam bermain yang membuatnya spesial. Sementara itu, Ousmane Dembélé, mantan bintang Barcelona yang kini bersinar di Paris Saint-Germain. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan inkonsistensi, Dembélé seperti menemukan kembali jati dirinya. Di bawah asuhan Luis Enrique, Dembélé bermain lebih bebas, lebih tak terduga, dan Liga Champions dan timnas Prancis benar-benar tak bisa diabaikan. Mari kita bicara angka. Lamine Yamal musim ini mencetak 16 gol dan memberikan 12 assist di semua kompetisi. Untuk seorang remaja yang bermain di level tertinggi, angka ini bukan main-main, apalagi sebagian besar gol dan asisnya datang di liga-liga krusial, El Clasico, babak gugur Liga Champions, dan pertandingan penting Euro. Dembélé tak mau kalah, ia mencatatkan 19 assist dan 11 gol di musim ini. Dan lebih dari setengah asisnya terjadi di fase knockout Liga Champions dan laga-laga besar Liga 1. Dembélé juga menciptakan peluang terbuka lebih banyak daripada siapapun di 5 liga top Eropa musim ini. Tapi Ballon d'Or bukan hanya soal angka, ini soal pengaruh. Dan disinilah perdebatan memanas. Lamine Yamal mengubah dinamika permainan Barcelona. Banyak yang menyebutnya sebagai alasan Xavi pernah bertahan. Di Euro, dia mencetak gol penentu di final dan menjadi man of the match di 2 laga penting. Sedangkan Dembélé adalah katalis PSG. Tanpa kehadirannya, serangan PSG terasa tumpul. Bahkan Kylian Mbappe sendiri pernah berkali-kali memuji Dembélé sebagai partner terbaiknya di lapangan hijau. Tapi ingat, Ballon d'Or bukan hanya soal performa dan statistik. Ada narasi, ada politik, dan ada sentimen publik. Lamine Yamal adalah wajah baru sepak bola. Banyak media dunia yang sudah mengangkatnya sebagai Messi baru. Jika Spanyol juara Euro 2024 dan Yamal berperan besar di dalamnya, maka peluangnya sangat besar. Ballon d'Or suka cerita dongeng, pemain muda yang mengangkat negaranya dan klubnya ke puncak. Namun Dembélé punya cerita kebangkitan. Dulu dicap gagal di Barcelona, sekarang ia membungkam semua kritik. Jika PSG akhirnya memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya dan Dembélé menjadi otaknya, akan sangat sulit mengabaikannya. Dan jangan lupa, pemilihan Ballon d'Or juga mempertimbangkan konsistensi, pengalaman, dan prestasi. Disinilah Dembélé punya sedikit keunggulan. Usianya lebih matang, pengalamannya lebih panjang, dan permainannya kini lebih stabil. Jadi, siapa yang akan meraih Ballon d'Or? Apakah dunia akan menyaksikan remaja berusia 17 tahun menjadi pemain terbaik dunia? Ataukah akhirnya Dembélé mendapatkan pengakuan tertinggi setelah bertahun-tahun terpinggirkan? Ballon d'Or bukan hanya soal siapa yang terbaik, tapi juga siapa yang paling pantas dikenang. Tulis pendapatmu di kolom komentar, tim Yamal atau tim Dembélé. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan terus membahas persaingan panas ini seiring berjalannya musim. Sampai jumpa.